Di sini ada pertanyaan, tentukan A. Daerah asal dan daerah hasil dari fungsi f dan g. B. F bundaran G dan G bundaran F. C. Gambarlah grafik kurva F, G, F bundaran G dan G bundaran F. Apabila diketahui fungsi fx sama dengan akar 4 min x dan gx sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, di sini kita mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi f terlebih dahulu, di mana fx itu sama dengan akar 4 min x. Karena fungsinya akar, maka untuk mencari daerah asal, syaratnya nilai di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Maka 4 min x lebih besar sama dengan 0. Min x lebih besar sama dengan negatif 4, maka x-nya kurang dari sama dengan 4. Sehingga domain fungsi atau daerah asal dari fungsi f adalah x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 4, di mana x anggota bilangan real. Nah, kemudian kita akan mencari daerah hasil dari fungsi f-nya. Untuk mencari daerah hasil, maka kita mencari nilai inverse-nya dari fungsi f, di mana fx-nya itu sama dengan akar 4 min x, atau dapat kita tulis y sama dengan akar 4 min x. Maka untuk mencari inverse-nya, agar lebih mudah kita hilangkan akarnya, maka kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga y kuadrat sama dengan akar dari 4 min x kita kuadratkan, maka y kuadrat sama dengan 4 min x, maka x sama dengan 4 min y kuadrat, sehingga f inverse dari x sama dengan 4 min x kuadrat. Nah, di sini f inverse x bentuknya bukan akar maupun bukan pecahan. Artinya tidak memiliki syarat apapun, sehingga daerah hasil atau range fungsi dari f yaitu x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nah, kemudian fx atau fungsi dari f sudah didapatkan daerah asal dan daerah hasilnya. Kemudian kita lanjut mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi g, di mana gx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, kemudian karena fungsinya bukan pecahan dan bukan akar, maka dapat dikatakan bahwa daerah asalnya atau domain fungsinya adalah x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nah, di sini domain fungsinya. Kemudian kita mencari daerah hasilnya dengan cara mencari inverse dari fungsi gx-nya. Nah, di sini gx itu sama dengan x kuadrat plus 4, atau dapat ditulis y sama dengan x kuadrat plus 4. Maka x kuadrat sama dengan y min 4. Artinya x sama dengan akar dari y min 4. Sehingga g inverse x itu sama dengan akar x min 4. Nah, di sini karena inverse-nya dalam bentuk akar, maka nilai di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya x min 4 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini sudah kita temukan, sehingga daerah hasilnya atau range fungsi dari gx adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 4, di mana x anggota bilangan real. Nah, di sini sudah kita temukan untuk domain fungsi dan range fungsinya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang B, yaitu f bundaran gx. Artinya f
Gx. Nah, di sini kita substitusikan f, Gx-nya adalah x kuadrat plus 4. Kita substitusikan x kuadrat plus 4 dalam fungsi fx. Maka akar 4 min x kuadrat plus 4. Nah, maka akar dari 4 min x kuadrat min 4 artinya akar dari min x kuadrat. Nah, di sini ditemukan f bundaran Gx-nya adalah akar min x kuadrat. Kemudian yang selanjutnya adalah G bundaran Fx, yaitu G Fx. G Fx-nya adalah akar 4 min x. Maka kita substitusikan dalam fungsi G, yaitu akar 4 min x kita kuadratkan ditambah 4. Maka 4 min x plus 4. Sehingga kita dapatkan G bundaran Fx-nya adalah min x plus 8. Nah, min x plus 8 di sini. Atau dapat kita tulis G bundaran Fx itu adalah 8 min x, sama saja. Nah, kemudian kita akan menggambar grafik kurva f, G, f bundaran G, dan G bundaran F. Yang pertama, kita akan menggambar grafik kurva yang f, di mana fx sama dengan akar 4 min x. Kita cari pasangan berurutan yang memenuhi y sama dengan akar 4 min x. Nah, fx di sini itu sama saja dengan y. Artinya di sini y sama dengan akar 4 min x. Kita cari x dan y-nya. Ketika x-nya sama dengan min 5, kita substitusikan. Maka akar dari 4 min 5, yaitu akar dari 9, hasilnya adalah 3. Nah, ketika kita substitusikan x-nya min 5, y-nya kita dapatkan adalah 3. Dengan cara yang sama, kita substitusikan x-nya 0, y-nya kita dapatkan 2. X-nya 3, y-nya kita dapatkan 1. X-nya 4, y-nya kita dapatkan 0. Nah, kemudian kita aplikasikan dalam koordinat kartesius. Nah, di sini sudah ada. Ketika x-nya sama dengan min 5, y-nya adalah 3, maka titiknya berada di sini. Kemudian ketika x-nya 0, y-nya adalah 2, maka berada di sini. Ketika x-nya 3, y-nya adalah 1, maka di sini, dan x-nya 4, y-nya adalah 0. Nah, kemudian kita hubungkan dari titik-titik yang sudah terbentuk. Nah, di sini adalah grafik kurva F. Nah, kemudian kita lanjut untuk grafik kurva G-nya, di mana Gx itu sama dengan x kuadrat plus 4. Kita cari pasangan berurutan juga yang memenuhi Gx sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, Gx di sini sama saja dengan y. Maka di sini x dan y-nya. Nah, ketika x-nya kita substitusikan min 2, maka min 2 kuadrat plus 4, yaitu 4 plus 4. Kita dapatkan y-nya adalah 8. Dengan langkah yang sama, x-nya min 1, y-nya adalah 5. X-nya 0, y-nya adalah 4. X-nya 1, y-nya adalah 5, dan X-nya 2, y-nya adalah 8. Nah, kemudian kita aplikasikan dalam koordinat kartesius. Nah, di sini X-nya min 2, y-nya adalah 8. Maka titiknya berada di sini. Kemudian X-nya min 1, y-nya adalah 5. Maka berada di sini, x-nya 0, y-nya 4,
X-nya 1, Y-nya 5. Dan X-nya 2, Y-nya adalah 8. Nah, kemudian kita hubungkan dari titik yang terbentuk. Di sini membentuk suatu kurva yang membuka ke atas. Nah, kemudian kita lanjut untuk menggambar grafik kurva F bundaran G. Nah, F bundaran GX itu tadi kita dapatkan adalah akar min X kuadrat. Nah, karena fungsinya dalam akar berbentuk negatif atau nilainya negatif, maka nilainya tidak akan terdefinisi pada nilai X berapapun. Artinya F bundaran GX itu grafiknya tidak dapat digambar pada koordinat kartesius. Kita lanjut pada grafik yang selanjutnya, yaitu pada G bundaran Fx, yaitu 8 min X tadi. Nah, di sini kita mencari juga, cari pasangan berurutan yang memenuhi X dan Y-nya. Nah, di sini G bundaran Fx sama saja dengan Y. Nah, ketika X-nya sama dengan min 2, maka kita substitusikan 8 min 2, artinya Y-nya kita dapatkan adalah 10. Dengan langkah yang sama, ketika X-nya min 1, Y-nya adalah 9, X-nya 0, Y-nya 8, X-nya 1, Y-nya 7, dan X-nya 2, Y-nya adalah 6. Nah, di sini sudah kita dapatkan koordinatnya. Kemudian kita aplikasikan dalam koordinat kartesius. X-nya min 2, Y-nya adalah 10. Maka titiknya berada di sini. X-nya min 1, Y-nya 9. X-nya 0, Y-nya 8. X-nya 1, Y-nya 7. Dan X-nya 2, Y-nya adalah 6. Maka kita hubungkan membentuk sebuah garis lurus. Oke, terima kasih. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.